Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, pada kesempatan ini saya atas nama Irwan Sutoyo adalah mahasiswa ITK Swiyata Husada Samarinda akan melakukan pemeriksaan GCS, yaitu pemeriksaan penurunan tingkat kesadaran pada pasien. Biasa disebut dengan GCS, Glasgow Coma Score. Sebelum kita melakukan pemeriksaan penilaian tingkat kesadaran pada pasien, kita pastikan bahwa kita sudah mencuci tangan, melakukan cuci tangan, dan kita pastikan kedua tangan pemeriksa dalam keadaan memakai handphone sebagai pengaman, dan kita pastikan pasien dalam posisi aman, baik dari safety sebelah kiri maupun safety sebelah kanan, untuk mengkondisikan bahwa pasien benar-benar aman. Kemudian kita juga mempersiapkan buku catatan untuk penilaian skor terhadap GCS nanti di akhir. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan penilaian tingkat penurunan kesadaran, yaitu biasa disebut dengan GCS, Glasgow Coma Score. Di mana GCS ini terdiri dari beberapa item. Item pertama adalah eye atau mata, kemudian item kedua adalah suara atau verbal, kemudian item ketiga adalah gerakan atau motorik pada pasien. Baik, kita masuk pada penilaian eye. Penilaian pada eye atau mata, poin 1, di mana mata tidak bereaksi dan tetap terpejam meskipun diberikan rangsangan. Kita berikan rangsangan di daerah sternum, mata tidak terpejam. Poin 1. Poin 2, mata terbuka setelah menerima rangsangan. Kita berikan rangsangan pada daerah sternum, mata terbuka. Poin 2 pada E. Poin ketiga adalah mata terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Pak, buka matanya. Mata terbuka. Poin 3. Sedangkan pada poin keempat untuk penilaian E ini, mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Mata terbuka. Poin 4. Kemudian untuk penilaian suara ataupun verbal. Poin 1, tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau diberikan rangsangan. Kita berikan rangsangan atau kita panggil Pak. Poin 1, tidak mengeluarkan suara apapun. Poin 1 pada verbal. Kemudian poin kedua, suara yang keluar berupa rintihan. Suara yang keluar berupa rintihan tanpa kata-kata. Kita panggil Pak. Pasien merintih dan biasanya mengerang pasien pada poin kedua ini di verbal. Poin ketiga, suara terdengar tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata, tetapi bukan kalimat yang jelas. Pak, di mana ini? Bapak mengeluarkan kata-kata dan menjawab kata-kata yang tidak jelas. Poin keempat, di mana terdengar dan mampu, tetapi pasien biasanya lupa menjawab pertanyaan, tetapi pasien tersebut tampak kebingungan. Bapak di mana sekarang? Pasar. Nah, jadi dia lupa dia di mana sekarang ketika ditanya pada poin verbal ini. Maka poinnya dia lupa dan bingung, maka poinnya adalah 4. Kemudian poin kelima pada verbal ini adalah suara terdengar dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar. Biasanya dia bisa mengenali siapa lawan bicaranya, mengenali tempat, waktu, dan hari. Pak, ini hari apa? Senin. Hari Senin. Pasien orientasinya sangat baik, dia mampu mengutarakan bahwa ini hari Senin, ya, dengan poin 5. Kemudian kita masuk pada gerakan atau motorik pada pasien. Poin 1, tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kita berikan rangsangan. Saya berikan rangsangan di daerah sternum, di mana pasien tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Poin 1 pada motorik. Sedangkan pada poin kedua, di mana pasien hanya mampu mengepalkan jari tangan dan kaki, atau meluruskan kaki, tangan saat diberikan rangsangan, atau biasa disebut dengan ekstensi abnormal. Kita berikan rangsangan di area sternum, nah dia ekstensi abnormal. Itu poin
2 pada motorik. Sedangkan pada poin ketiga, pasien hanya mampu menekuk lengan dan memutar bahu saat diberikan rangsangan. Biasa kita sebut dengan fleksi abnormal. Kita berikan rangsangan, nah, pasien melakukan fleksi abnormal. Kemudian poin keempat pada motorik ini adalah di mana pasien mampu menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika kita berikan rangsangan. Jadi ketika kita berikan stimulus rangsangan pada kuku, pasien menjauh, tangannya menjauh. Nah, artinya biasa disebut dengan abduksi. Ya, dia ketika diberikan rangsangan, pasien ketika kita tekan berikan rangsangan pada kuku, pasien menjauh, abduksi. Ya, gerakan abduksi. Sedangkan poin kelima pada motorik ini, nilai 5, di mana pasien mampu menggerakkan tubuhnya. Pasien mampu menggerakkan tubuhnya ketika diberikan rangsangan nyeri dan mampu menunjukkan dan melokalisir nyeri. Ketika kita berikan rangsangan di daerah sternum, pasien mampu menunjukkan lokasi nyeri yang diberikan rangsangan nyeri tadi, melokalisir nyeri. Itu poin 5 pada motorik. Sedangkan pada poin 6, pasien mampu melakukan gerakan tubuh apapun saat diperintahkan. Nanti poin 6 pada motoriknya. Misalkan, Pak coba angkat tangannya, pasien mampu mengangkat tangannya. Pak pasien angkat kakinya, pasien bisa melakukan dengan baik. Itu biasanya pada motoriknya poinnya adalah 6. Baik, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesimpulan di mana pada penilaian penurunan tingkat kesadaran pada pasien ini yang biasa kita sebut dengan GCS, Glasgow Coma Scale, nilai GCS 15 adalah kompos mentis, kesadaran penuh. Itu nilainya adalah 15. Sedangkan nilai GCS 10 sampai 11 biasa disebut dengan delirium. Sedangkan nilai GCS 7 sampai 9 disebut dengan penurunan kesadaran somnolen. Sedangkan nilai GCS 5 sampai 6 biasa disebut dengan support. Sedangkan nilai GCS 4, GCS-nya 4 adalah semi koma. Sedangkan nilai GCS-nya 3 itu pasien dalam kondisi koma, tidak ada reaksi apapun ketika diberikan rangsangan. Baik, pada kompos mentis atau kesadaran penuh, pasien dalam kondisi sadar penuh, mata membuka, diberikan gerakan orientasi baik, itu kompos mentis. Kemudian pada delirium, yaitu di mana pasien biasanya gelisah, disorientasi. Biasanya pasien meronta-ronta dan terkadang berhalusinasi. Itu biasanya kita sebut dengan penurunan kesadaran yang biasa disebut dengan delirium. Sedangkan somnolen adalah di mana kesadaran menurun, respon psikomotor daripada si pasien ini yang lambat dan mudah tertidur. Namun ketika kita berikan rangsangan nyeri, dia mampu memberikan respon. Misalnya kita berikan reaksi nyeri di daerah sternum, dia memberikan ada respon. Kemudian stupor, yaitu keadaan seperti tertidur. Biasanya pasien itu seperti tertidur lelap. Tetapi ketika ada diberikan nyeri, rangsangan nyeri, stimulus nyeri, ada respon terhadap nyeri. Dia seperti tertidur lelap, tidur yang dalam. Ketika diberikan nyeri, ada respon, ada reaksi. Nah, yang terakhir adalah koma. Koma seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nilai GCS-nya adalah 3, di mana ketika pasien dibangunkan tidak ada respon, ketika ditanya tidak ada respon, diberikan rangsangan pun juga tidak ada respon. Misalnya kita berikan rangsangan dari sternum, tidak ada respon apapun. Itu biasanya pasien dalam kondisi koma. Baik, pada kesempatan ini juga demikian itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.